Oke, pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari film The Big Brother yang dirilis tahun 2018. Sehingga cerita film ini itu akan berfokus kepada seorang guru baru yang akan mengajar di salah satu sekolah, di mana sekolah tersebut itu sedang mengalami masa-masa sulit karena permasalahan finansial dan kenakalan murid-muridnya. Ternyata guru tersebut adalah mantan tentara yang sengaja beralih profesi sebagai guru. Jadi apakah kedatangan guru tersebut bisa mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah itu? Mari kita simak video ini sampai habis. Di awal film akan memperlihatkan seorang bernama Hendrisen, atau sebut saja Adam. Dia sedang melamar pekerjaan sebagai guru di salah satu sekolah SMA bernama Tachi. Awalnya kepala sekolah tersebut menolak Adam sebagai guru di sana, karena kurangnya pengalaman dalam bidang pendidikan. Namun tiba-tiba Adam memberikan secari kertas yang entah isinya opo. Melihat isi surat tersebut, kemudian Pak Kepala Sekolah merubah pikirannya dan menerima Adam sebagai guru di sana. Datanglah di mana Adam akan mengajar di hari pertamanya. Ternyata Adam dijadikan wali kelas di salah satu kelas yang terkenal sebagai murid-muridnya dengan kenakalannya. Itu terlihat jelas ketika Adam masuk ke kelas tersebut dan tidak ada yang mendengarkan sapaan Adam. Bahkan mereka tidak memperlihatkan seperti sedang di sekolah. Mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing seperti masak, main game, bermain gitar, dan lain-lain. Adam terus mencoba untuk mendapatkan perhatian dari mereka. Namun Adam ditertawai ketika sedang menulis di papan tulis karena tulisannya bahasa Cinanya itu jelek. Ia pun juga memberikan nomor ponselnya. Namun para murid menjahili dengan menelponnya dan menyuruhnya untuk pulang. Tidak kehabisan akal, Adam pun langsung mengaktifkan air kebakaran dengan menembaknya menggunakan kapur dan karet. Welcome to my class. Setelah jam istirahat, para kelompok murid Adam sedang asik nongkrong dengan kenakalannya, yakni merokok. Mereka membicarakan agar bisa menyingkirkan guru Adam. Tiba-tiba datang anak-anak basket yang mengusir mereka. Sepulang sekolah, mereka melihat para anak basket bermain. Karena kesal dengan tindakan mereka tadi, salah satu murid sebut saja bernama Husen yang menaruh botol di tengah lapangan sehingga membuat salah satu pemain basket terjatuh karena terpeleset. Namun karena kelakuannya tersebut dilihat oleh Miss Liang, Husen diberi skorsing dengan menyalin beberapa tulisan sebanyak 20 kali. Ya sudah pasti mereka malas untuk mengerjakannya, dan mereka pun malah mengerjai Miss Liang dengan berpura-pura memberikan tugasnya, yang ada di dalamnya itu terdapat ulat. Miss Liang yang membukanya pun kaget sehingga menumpahkan teh ke meja kerjanya. Esoknya Departemen Pendidikan datang ke sekolah Tachi. Mereka melihat-lihat keadaan dan kondisi sekolah tersebut. Di sisi lain Adam yang ingin mengajar ke kelasnya, ternyata murid-muridnya akan menjahili dirinya. Namun sayangnya hal itu tidak mempan terhadap Adam, melainkan menjadikan senjata makan tuan. Kemudian Adam mencoba untuk membuat kelasnya menjadi semangat belajar dengan cara memberikan 3 pertanyaan tentang rokok. Yang bisa menjawab pertanyaan tersebut akan dipersilakan untuk pulang. Dan ternyata para murid sangat antusias dengan trik tersebut. Namun sayangnya karena terlalu bersemangat, kondisi kelasnya yang sedikit agak rame dilihat oleh Departemen Pendidikan. Ketika jam istirahat, lagi-lagi Husen dan teman-temannya berantem dengan tim basket di kantin. Sehingga dari kejadian itu membuat Husen dan keempat temannya dikeluarkan dari sekolah itu. Jelas saja itu membuat geng dari Husen kesal karena hanya mereka berlima yang dikeluarkan dari sekolah, sedangkan tim basket tidak ada skorsing. Mengetahui hal itu, Adam memohon kepada kepala sekolah untuk memberikan pengurangan hukuman. Adam kemudian memberikan formulir yang harus diisi oleh mereka berlima jika masih ingin ada di sekolah itu. Keempat temannya mengambil formulir tersebut, namun sayangnya Husen tak menghiraukannya dan pergi begitu saja. Dari sinilah Adam mencoba mencari tentang kehidupan dan latar belakang mereka berlima. Yang pertama, Siang Zufa, panggil saja Jufa. Jufa berasal dari Pakistan. Ia lahir di Hong Kong dan dibesarkan di Hong Kong. Ia mempunyai hobi menyanyi sejak kecil, namun sering ditertawakan oleh teman-temannya karena suaranya jelek dan kulitnya hitam. Selanjutnya, Wang Dinan, panggil saja Dinan. Ia adalah cewek yang tomboy semenjak kecil, dikarenakan ayahnya yang lebih suka mempunyai anak laki-laki daripada anak perempuan. Dari situlah ia merubah penampilannya menjadi anak laki-laki.
Tetapi sayangnya ayahnya tetap saja tidak menyayanginya, bahkan lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Dinan bercita-cita menjadi seorang pembalap. Selanjutnya anak kembar bernama Guan Xiang dan Guan Qisheng. Panggil saja mereka Shinchan dan Shichen. Mereka semenjak kecil hidup dari keluarga yang kurang sehat. Ibunya pergi memilih orang yang lebih kaya daripada bapaknya, sedangkan bapaknya tiap hari hanya bisa mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Kondisi sekolah Takci sudah berada di ujung tanduk karena kualitasnya yang semakin tahun semakin menurun. Nilai murid-muridnya yang buruk saat ujian yang menyebabkan kualitas dari sekolah itu juga dikatakan buruk oleh Departemen Pendidikan. Xin berpindah ke Husen yang sudah tidak lagi bersekolah dan melanjutkan kerjanya sebagai pelayan di malam hari di sebuah restoran. Tiba-tiba ia mendengar obrolan dari para pejabat-pejabat yang akan menggusur sekolah Takci yang akan ditutup oleh Departemen Pendidikan akhir tahun ini. Mereka mengambil kesempatan itu untuk membangun bisnis di sana. Dan ketika mereka sedang asik-asiknya menonton balap kuda, Husen tergiur dengan korek api emas Paijo. Sehingga Husen mencuri korek api tersebut. Namun sayangnya Paijo mengetahui tindakan Husen tersebut dan menyuruh anak buahnya untuk memukuli Husen. Paijo yang melihat identitas Husen kemudian menawari suatu pekerjaan di mana Husen harus datang ke tempatnya Paijo. Xin berpindah ke Adam yang sedang mencari Jufa. Jufa sendiri sedang dikejar-kejar oleh preman-preman di sana, dikarenakan telah mencuri tiket konser. Dan ternyata Jufa mencuri tiket konser ayahnya sendiri. Adam yang mengetahui hal itu langsung melerai mereka berdua. Kemudian Jufa diajak ke tempat di pinggir danau. Adam memberikan sedikit motivasi kepadanya tentang bernyanyi. Dan Adam juga menantang Jufa untuk bernyanyi di depan orang banyak. Alhasil itu semua membuat Jufa lebih percaya diri dengan dirinya sendiri. Esok harinya Adam menemui ayah dari dua anak kembar, yakni Shinchan dan Shicheng. Ia memberikan sedikit pengarahan kepada ayahnya tersebut. Selanjutnya Dinan. Ketika sedang belajar dengan adiknya, tiba-tiba ayahnya datang dengan memberikan make up, di mana Dinan harus bisa menggunakan make up, karena ia akan dikenalkan dengan seorang laki-laki yang akan menikahinya. Jelas saja itu membuat Dinan kesal, karena ia tak menyukai make up dan tidak ingin menikah. Kemudian Dinan ingin menenangkan hatinya dengan pergi menggunakan mobil ayahnya. Namun tiba-tiba Adam mencegatnya dan menasehatinya kalau Dinan tidak boleh mengendarai mobil di jalanan karena belum mempunyai SIM. Adam pun menawarkan untuk bermain mobil balap. Setibanya di sana ternyata Dinan akan balapan dengan ayahnya sendiri. Mereka berdua pun akhirnya balapan, di mana dimenangkan oleh Dinan. Tetapi ayahnya yang tidak terima mengejek kalau Dinan tidak akan bisa mengendarai di jalan raya. Kemudian Dinan pun membuktikannya dan menerobos keluar lintasan ke jalan raya. Namun di tengah-tengah balapan, ayahnya kecelakaan yang menyebabkan tangannya kesleo. Mengetahui hal itu, Dinan pun turun dari mobil. Tiba-tiba ada sebuah truk melaju yang akan menabrak Dinan, tapi untungnya Dinan berhasil menghindar. Ayah Dinan mengira bahwa Dinan sudah tertabrak dan terkelindas oleh truk tersebut, sehingga membuatnya menangis dan mengutarakan semua isi hatinya bahwa sebenarnya ayahnya sayang kepada Dinan. Dinan yang mendengar hal itu pun juga tersentuh hatinya, dan akhirnya mereka berdua pun menjadi akrab. Di sisi lain, ternyata Adam mengirimkan beberapa muridnya tak terkecuali Shinchan dan Shichen ke pusat rehabilitasi untuk proses pembelajaran dengan seseorang di sana. Dan betapa kagetnya, ternyata orang tersebut adalah ayahnya dari si kembar tersebut. Mereka sengaja dipertemukan oleh ayahnya di tempat tersebut untuk saling mengutarakan isi hatinya masing-masing. Dari pertemuan itu, akhirnya keluarga mereka sekarang menjadi mengerti satu sama lain. Berpindah ke Husen. Husen ternyata mendatangi tempat Paijo untuk menerima tawaran kerjaan yang akan diberikan oleh Paijo kemarin. Paijo pun menjelaskan bahwa besok akan ada pertandingan MMA anak buahnya. Ia pun tak ingin mengalami kekalahan, sehingga menyuruh Husen untuk memberikan obat kepada lawannya di hari pertandingan nanti. Awalnya Husen ragu, tapi dengan terpaksa ia melakukannya. Selanjutnya Adam melakukan pendekatan dengan keluarga Husen. Ternyata Husen hanya tinggal dengan neneknya saja di tempat kontrakan yang kecil. Husen di mata neneknya adalah anak yang baik, karena Husen selalu menceritakan kehidupannya kepada nenek bahwa dia adalah anak yang baik.
Bahkan neneknya juga tidak tahu bahwa Hussein telah kabur dari sekolah. Kemudian Adam tanpa sengaja menemukan obat yang diberikan oleh Pak Ijo tadi malam. Adam pun mempunyai firasat buruk. Meskipun Adam tahu kehidupan Hussein di luar sana, tetapi ia tak menceritakannya kepada neneknya karena tak ingin membuat neneknya tersebut kecewa kepada Hussein. Kemudian Adam beralasan bahwa kedatangannya adalah untuk memberikan bantuan. Malam harinya di pertandingan MMA, Hussein melancarkan rencananya sesuai dengan instruksi Pak Ijo. Namun sayangnya ia ketahuan sehingga membuatnya disiksa dan dimasukkan ke loker. What's this? Tak lama kemudian datang Adam untuk mencari Hussein. Awalnya mereka semua tak memberitahu keberadaan Hussein. Namun karena terdengar ada Hussein di dalam loker, Adam pun melancarkan serangannya. Singkat cerita, Adam menang melawan mereka semua, tak terkecuali petarung MMA juga dikalahkan oleh Adam. Karena kejadian ini akhirnya semua ditahan oleh polisi. Namun karena Pak Ijo tak mempermasalahkan hal ini, sehingga membuatnya diloloskan oleh polisi. Begitu juga dengan Hussein. Karena di sini yang merasa dirugikan adalah Pak Ijo, sehingga jika ia tidak mempermasalahkannya, maka semua akan terbebas. Adam dan Hussein pun bergegas pergi kembali ke rumahnya. Di tengah jalan mereka melihat neneknya Hussein sedang bekerja keras. Karena tak tega melihat hal itu, Hussein pun ingin kembali ke sekolah dan ingin merubah hidupnya. Adam pun mengiyakan hal tersebut. Dari perkelahian Adam tadi malam, sekarang berita tentang dirinya ada di mana-mana. Dan di sini kita akan mengetahui bahwa ternyata Adam adalah mantan murid sekolah Tachi juga. Ia dulunya adalah anak yang bandel sehingga Adam dipindahkan ke sekolah militer di Amerika Serikat. Dan ia juga sudah menjadi tentara perang. Tetapi kemudian ia memutuskan untuk keluar dari tentara, menjelajahi dunia untuk mencari sisi lain dari kehidupan. Adam menelusuri ke beberapa negara dari barat sampai timur. Sampai pada akhirnya ia kembali ke tempat asalnya, yakni sekolah Tachi, sesuai dengan nasihat dari kepala sekolahnya dulu. Dan itu adalah alasan Adam kembali ke sekolah Tachi. Setelah semua mengetahui latar belakang dari Adam, semua orang di sekolah tak terkecuali murid-muridnya menjadi sangat hormat kepada Adam. Bahkan di kelasnya sekarang para muridnya juga sangat antusias untuk belajar. Sampai suatu ketika kelompok Hussein mengobrolkan untuk kelanjutan kuliahnya dan cita-cita setelah lulus kuliah. Namun ternyata Shinchan merasa bahwa dirinya adalah seorang yang bodoh. Ia takut tidak lulus ujian karena kebodohannya tersebut. Sehingga ia memutuskan untuk pergi ke apotik membeli obat pintar. Ya, jelas saja itu adalah hal yang mustahil. Penjaga apotik tersebut juga merasa kaget. Namun ia tetap memberikan obat yang bernama Ritalin. Itu hanyalah obat untuk meningkatkan daya ingat saja. Sebelum ujian uji coba, Shinchan terus-terusan meminum obat tersebut dengan sangat banyak. Dia berharap bisa menjadi pintar. Namun sayangnya nilai dari ujian tersebut ternyata membuat Shinchan mendapatkan nilai paling jelek di kelasnya, yakni 8. Ia pun malu memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Keesokan harinya Shinchan memutuskan untuk tidak masuk sekolah karena beralasan tidak enak badan. Dan ternyata ia berniat untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena frustasi dengan menjadi orang bodoh. Dari kejadian ini membuat media membesar-besarkan beritanya sehingga berdampak negatif ke sekolah tersebut dan juga gurunya. Tak terkecuali wali kelasnya, yakni Adam. Adam menjadi orang yang paling disalahkan dari kejadian ini karena dianggap tidak bisa mendidik muridnya dengan benar. Adam diinterogasi oleh ketiga pejabat yang dimana pertanyaan mereka mengarah kepada kelayakan Adam menjadi seorang guru. Karena dari setahun terakhir ini Adam dianggap tidak mengajar sesuai kurikulum dan pernah terlibat perkelahian. Namun Adam dengan mudahnya bisa mematahkan semua tuduhan tersebut sehingga membuat ketiga pejabat tersebut diam termenung. Adam sekarang sudah tidak lagi mengajar di sekolah Tachi karena sudah dikeluarkan.
Namun murid-muridnya sungguh tak ikhlas bahwa Adam harus pergi dari sekolah tersebut. Tetapi mereka tak menyerah begitu saja. Agar sekolahnya tidak dihentikan tahun depan, para muridnya sekarang menjalani hari demi hari untuk belajar dengan giat sampai hari ujian tiba. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengembalikan Adam ke sekolah Tachi dengan cara membuktikan bahwa ujiannya mendapatkan nilai bagus. Dan benar saja, dari hasil ujian sementara, mereka mendapatkan nilai bagus, sehingga hal ini bisa mendorong sekolah mereka untuk tetap dibuka. Paijo yang mengetahui berita tersebut tidak tinggal diam, karena jika sekolah Tachi tetap dibuka, bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Hari ujian telah tiba, para murid kelasnya Adam sengaja menunggu Adam di sekolah terlebih dahulu. Namun sayangnya, tiba-tiba Paijo datang dan membuat kerusuhan di sekolah tersebut. Anak buah Paijo menahan para murid tersebut dan menyita HP-nya. Ya, tidak lain alasan Paijo ini adalah agar para murid tidak bisa mengikuti ujian, sehingga satu kelas akan anjlok dan mempengaruhi yang lain. Dan hal itu akan membuat sekolah Tachi menjadi ditutup tahun depan. Namun tak lama kemudian Adam pun datang dan menghajar para anak buah Paijo dengan mudah. Di tengah-tengah perkelahian, Adam menyuruh para murid untuk bergegas mengikuti ujian. Sedangkan Adam tiba-tiba dicegat oleh Paijo. Mereka berdua akhirnya pun berkelahi baiwan. Ternyata Paijo adalah teman sekolahnya dulu yang tangannya dipatahkan oleh Adam dengan menjatuhkan patung. Sehingga Paijo tidak bisa bermain piano lagi yang menjadi hobinya sejak kecil. Paijo juga merupakan juara 2 taekwondo, yang dimana juara pertamanya adalah Adam itu sendiri. Singkat cerita, perkelahian mereka lagi-lagi dimenangkan oleh Adam. Karena Adam merasa bersalah kepada Paijo, akhirnya dia menusukkan pisau ke kakinya sendiri daripada membunuh Paijo. Di sisi lain, para murid tepat waktu datang di ujian tersebut, dan akhirnya mereka bisa mengikuti ujian dengan nikmat. Di akhir video akan diperlihatkan bahwa sekolah Tachi tidak lagi dicabut, dan akan mendapatkan bantuan oleh Departemen Pendidikan. Begitu juga dengan Adam yang menjadi wali kelas kembali di sekolah tersebut. Dan film pun tamat.